Haleluya. Selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita ada di rumah Tuhan. Selamat kembali beribadah. Tuhan pasti memberkati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa pembukaan dengan hormat
akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Tante Melanie Awandatu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Betapa kami boleh merasakan kebaikan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami menyembah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, yang tidak ada bisa mengalahkan apapun dari dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban kuasa-Mu Yesus. Kami percaya kalau sebentar kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau melepaskan kami dari segala beban-beban kami, dari segala ikatan-ikatan yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan akan melengkapi kami, akan menyempurnakan kami Tuhan Yesus dalam puji-pujian kami. Turunlah Roh Kudus-Mu, mengurapi kami sekalian, baik yang melayani maupun yang dilayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau hadir pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Siapa di sini yang lebih bersukacita? Bersukacita karena ada di rumah Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita ada di rumah Tuhan, kita sehat. Mungkin kita datang dengan beban, tapi sore hari ini di tempat ini, mari kita besarkan nama Tuhan, kita tinggalkan segala beban kita. Kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Tiada terkira.
kita, yang memberi kita kemenangan, dan yang menebus jiwa kita. Haleluya. Dia Allah yang patut ditinggikan. Dia Allah kita yang besar. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Boleh kita dengan gerakan kaki ya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan maju ke depan.
baik ya, Tuhan mah baik. Ada yang nyuruh bikin masker 85 biji. Puji Tuhan ya, Tuhan pasti memberkati. Setelah selesai, saya bikin lagi buat jual. Anak saya yang bantu jual gitu ya, dititip di toko. Puji Tuhan laku. Saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Jadi saya ada kerjaan gitu. Sekarang datang lagi yang ngejahit. Kalau ada yang ngejahit. Kalau nggak ada mah bikin masker lagi gitu. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang hidup sekian. Haleluya. Puji Tuhan. Kesempatan masih dibuka untuk yang ingin menyaksikan. Haleluya. Puji Tuhan, saya juga rindu bersaksi ya. Kami punya 3 anak, laki-laki 3-tiganya. Biasa kami tiap malam itu ya PA kecil-kecilan ya, lebih kurang sekitar jam 8. Kemudian anak pertama berangkat, artinya tidak tinggal bersama kami lagi. Anak kedua juga pergi dari kami, rumah makin sepi ya. Dan PA kami usahakan masih tetap berjalan. Bahkan saya bikin jadwal siapa hari Minggu yang doa, yang baca firman, siapa hari Senin, begitu seterusnya. Tapi puji nama Tuhan, anak saya yang kecil entah dari mana dia bisa main gitar. Yang selama ini kami PA tidak ada nyanyiannya, tapi sejak yang 2 itu pergi, yang kecil dia main gitar, kami pilih lagu dan kami awali dengan pujian dulu. Kami bernyanyi dulu, selesai bernyanyi, baca firman Tuhan, lalu yang ngasih pendapat silahkan. Setelah itu kami tutup dalam doa. Sungguh kami merasa bahagia walaupun sepi, secara duniawi sepi, tapi di dalam Tuhan kami bersuka cita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Ada, kita akan sambung pujian kita dengan satu pujian tiada nama selain nama Tuhan. Haleluya. Selain
kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak ditinggikan, dia layak dimuliakan. Kita masih tetap berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Allah yang besar dan kita sangat membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita dan keperluan kita, firman Tuhan adalah jawaban. Asal kita menuruti dan mentaati suara Tuhan, maka firman Tuhan itu akan datang kepada kita, memberikan jawaban atas apapun persoalan dan permasalahan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia Allah yang besar. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan
akan dibawakan oleh Bapak King. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih sebentar kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, karena kami sangat perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih ada begitu banyak keperluan di dalam kehidupan kami. Kami yakin sebentar firman-Mu memberikan jalan kepada kami. Tuhan, sehingga apapun yang menjadi persoalan kami boleh Tuhan Yesus ditolong melalui firman-Mu. Persoalan kami boleh dibereskan Tuhan. Terima kasih sebentar Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh siap menerima firman-Mu. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Layanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Haleluya. Selamat sore, selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa melihat sebagian dari saudara ada di sini dan mungkin juga sebagian dari saudara ada di Pangandaran. Tapi tentunya berkat Tuhan tidak akan pernah salah, ya. Tuhan akan beri lebih kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema khotbah bulan ini, yaitu mendengarkan Tuhan. Buat saya pribadi adalah satu hal yang sangat menarik dan juga satu hal yang sangat sulit. Karena kita tahu bahwa dengar-dengaran itu bukan satu hal yang mudah. Di dalam setiap lini hidup kita, di berbagai macam bidang hidup kita, kita selalu dituntut untuk dengar-dengaran dan taat. Entah itu kepada atasan kita di tempat kita bekerja, ataukah kepada orang tua kita, ataukah kepada gembala kita, ataukah kepada presiden sekalipun, kita semua selalu dituntut untuk mendengarkan apa yang menjadi maunya mereka. Sebagai seorang orang tua pun kita akan suka apabila anak kita dengar-dengaran. Sebagai seorang suami kita akan suka juga apabila istri kita dengar-dengaran. Demikian juga sebagai seorang istri. Mungkin kita juga akan sangat bahagia kalau suami kita dengar-dengaran. Nurut sama kita apa maunya kita. Tapi dengar-dengaran bukanlah satu hal yang gampang. Karena kalau hal itu mudah, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada kesalahpahaman. Suami merasa benar, istri harus dengar-dengaran kepada suami, saya kepala rumah tangga. Istri juga ngomong, ya walaupun kamu kepala rumah tangga, tidak selalu kamu benar. Manusia tidak ada yang sempurna. Anak harus dengar-dengaran kepada orang tua, betul itu firman Tuhan. Tapi kadang ada juga orang tua yang tidak benar hidupnya. Dan itu menempatkan kita dalam posisi yang serba salah. Bagaimana kita mau dengar-dengaran kepada seseorang yang hidupnya juga kita tahu tidak benar. Jadi saudara, selama kita harus dengar-dengaran kepada satu pribadi yang penuh dengan kekurangan,
itu tingkah laku dengar-dengaran akan menjadi sesuatu yang sulit. Karena masing-masing setiap dari kita punya kebenarannya sendiri. Seperti kita tahu bahwa kita selalu merasa diri paling benar. Kita lebih benar dari orang lain dan orang lain itu salah di hadapan kita. Oleh karena itu selalu ada saja kesalahpahaman. Dan mendengarkan Tuhan ini, sesederhana kalimatnya, tapi ini adalah kunci keberhasilan atau kunci malapetaka dari setiap kehidupan orang Kristen. Kita ketahui dari awal yang menjadi penyebab asal muasalnya hidup kita menjadi seperti sekarang. Semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena perbuatan Hawa yang mengikuti tipu daya setan. Dia lebih mendengarkan suara iblis daripada mendengarkan suara Tuhan. Jadi memang masalah mendengarkan ini sudah ada dari awal, dari kitab Kejadian, dari awal muasal manusia yang pertama. Artinya apa? Ini bukan hal yang mudah. Ini hal yang sudah ada dari dulu. Kalau kita lihat sekarang, kita punya pilihan mendengarkan banyak hal. Dulu, saat Adam dan Hawa, mereka punya pilihan sebetulnya hanya dua. Tuhan atau iblis. Tuhan sudah bilang, makan buah itu, kamu akan mati. Setan bilang, kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan manusia pertama memilih untuk mendengarkan suara iblis. Dan itu berulang-ulang. Mulai dari Adam sampai seterusnya. Mendengarkan suara Tuhan bukan hal yang mudah. Tadi pagi adik saya Helga sudah bicara mengenai mendengarkan Tuhan. Dan dia bilang, kata mendengarkan dalam bahasa Ibrani aslinya adalah syama. Dan syama mengandung arti ketaatan. Jadi semua kata mendengarkan yang saudara baca dalam perjanjian lama, kalau saudara pelajari bahasa aslinya itu syama. Mendengarkan yang harus diikuti dengan ketaatan selanjutnya. Itu adalah mendengarkan yang Tuhan inginkan. Itu mendengarkan yang firman Tuhan tuntut dari setiap anak Tuhan. Bukan mendengarkan saja firman Tuhan di sini, terus nanti begitu keluar, hilang begitu saja. Jadi mendengarkan dalam firman Tuhan tidak lepas dari ketaatan, melakukan perintah Tuhan, syama. Ayat yang pertama kita akan buka bersama, coba di Yesaya 51. Dalam perikop Yesaya 51 ada 3 kali kita baca, coba ayat yang pertama ya, Yesaya 51 ayat pertama. Dengarkanlah aku. Ini yang berbicara Tuhan, Allah, kepada bangsa Israel. Bangsa yang dikasihinya. Bangsa yang tidak akan pernah lepas dari perjanjiannya. Walaupun Israel sudah menolak dia, tetap Israel menjadi bangsa yang dikasihinya. Tapi Tuhan yang pencipta manusia saja masih bisa ngomong, dengarkanlah aku. Dan kata dengarkanlah aku di sini yang dipakai adalah syama. Dengarkanlah dan taatilah perintah atau firmanku.
Kalau kita turun lagi ke ayat yang ke-4. Perhatikanlah suaraku. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya sebentar. Hearken unto me. Ayat yang pertama kalau kita baca dalam bahasa Inggris akan sama. Hearken unto me. Nanti ayat yang ke-7 juga ada dengarkanlah aku. Kata yang di dalam bahasa Inggrisnya juga listen to me. Hearken unto me. Bayangkan saudara, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mencipta, ngomong ke ciptaannya, dengarin nih saya, tolonglah dengarin saya. Kayak bos yang kepada pegawainya, aduh tolong dengerin deh saya. Coba perhatiin saya nih, saya punya omongin, perhatiin. Ayah kepada seorang anak yang sebetulnya yang membiayai, yang merawat, yang menjaga, yang membesarkan. Anaknya kurang ajar, sedemikian berulang-ulang sampai ngomong, aduh coba dengerin papa, aduh coba dengerin mama. Aduh coba dengerin saya, kamu ini. Sedemikian putus asanya kah Tuhan sampai dia harus bicara, tolong dengarkanlah saya. 3 kali dia bilang, listen to me, dengarkanlah aku, listen to me, dengarkanlah aku, listen to me, dengarkanlah aku. Ayat pertama, ayat ke-4, ayat ke-7, listen to me, dengarkanlah aku. Ayat pertama, ayat ke-7, kata yang digunakan adalah sama. Tapi ayat yang ke-4 itu beda dalam bahasa aslinya adalah kasyap. Kasyap adalah, kalau saudara lihat ada beberapa binatang yang kalau dipanggil terus dia telinganya berdiri. Nah itu kasyap artinya. Tariklah telingamu, perhatikan baik-baik. Tuhan yang pemilik segalanya, pemilik hidup kita juga sampai ngomong ke kita, coba dengarkanlah aku. Seberapa putus asanya kah Tuhan itu? Tapi kalau sekarang saudara perhatikan memang dari pertama, dari awal, dari kejadian. Kita buka kejadian 3. Kita tahu kejadian 3 cerita mengenai kejatuhan manusia. Dan saat Hawa memakan buah itu dan memberikan kepada Adam, lalu mereka mendengar Tuhan berjalan dan mencari mereka. Dan Tuhan berkata, kemanakah engkau? Mereka jawab, aku takut mendengar suara engkau berjalan. Ayat 15 itu mengatakan tentang kutukan atau hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia. Ayat ke-16 mengatakan apa yang perempuan akan alami, yaitu mengenai mengandung dan melahirkan dalam kesakitan. Tapi ayat 17, coba kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ulang ya, karena engkau Adam mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah itu, daripada kamu dengar laranganku. Jadi mendengarkan suara Tuhan tuh nggak gampang, saudara. Sudah terbukti. Ini di kejadian ini Tuhan sering berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Masih bisa ular setan datang sekali, ngobrol sekali, langsung percaya Hawa. Dan dia pilih untuk mendengarkan suara iblis daripada suara Allah. Dan Adam dibilang, kamu pilih mendengarkan suara istrimu daripada suara aku. Dan kita ketahui, waktu pertama perintah Tuhan diturunkan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Jadi istri-istri jangan menganggap enteng perkataan saudara. Besar pengaruhnya kepada suami. Apa yang istri sampaikan, apa yang istri katakan bisa mempengaruhi suami.
Lihat, suami yang pertama lebih ikut taat kepada istri daripada ikut kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau istri-istri yang ada di sini orang yang takut akan Tuhan, tentu kata-kata yang keluar dari mulutnya juga berkat. Dan saat berkat yang keluar dari mulut saudara, tentu suami juga akan terberkati oleh saudara. Tapi mari kita lihat, setelah kejadian ini jatuh, langsung berulang lagi kepada Kain. Kain dinasihati oleh Tuhan, jangan berbuat hal yang salah. Dia tetap bunuh Habil. Terus ke zaman Nabi Nuh. Firman Tuhan sudah ada, bertobatlah. 100 tahun. Mereka memilih untuk tidak mendengarkan Tuhan. Mati semua. Kecuali 8 orang. Akhirnya sampai ke zaman Abraham. Abraham orang Ur Kasdim. Tapi dia dengar suara Tuhan. Dan lanjut sampai kepada zamannya Musa. Begitu zamannya Musa, dia memimpin keluar orang Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Di tengah jalan mampir ke Sinai, terima 10 perjanjian Allah. Nah, ini yang kita mau lihat. Tuhan tahu sulit untuk mendengarkan suara Tuhan dalam pengertian kamu harus mendengar dan taat. Itu syama. Kalau kamu hanya mendengar saja, tidak ada taatnya, itu bukan syama dan itu bukan keinginan Tuhan. Dalam arti kata, kalau saudara dan saya, kita semua tidak mentaati perintah Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan, itu sama saja dengan tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan saat tidak mendengarkan suara Tuhan, lihat apa yang terjadi Kejadian 3 ayat 15, kutuk yang ada. Dan dipertegas oleh hukum Taurat, di Ulangan 28, mari kita baca Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Itu orang yang dengar firman Tuhan, dia akan bilang amin. Karena kalau dengar suara Tuhan dan melakukannya, ada berkat. Ayat 2 sebelum kita bahas. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan jadi bagianmu jika engkau apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan ini kalau kita baca mendengarkan, dipakai sama. Mendengarkan dan taat. Kita kembali lagi ke ayat 1, buka dalam bahasa Inggris. And it shall come to pass, if thou shalt hearken, mendengarkan, syama, unto the voice of the Lord thy God, kepada suara Tuhan. Ada satu bahasa Inggris yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah to observe. To observe dalam bahasa aslinya adalah syamar. Mendengar dan taat syama. To observe adalah syamar. Jadi dengar ya, hearken mendengar, syamar, to observe, syamar, yang tadi syama, dan to do, dan melakukan. Nih, observe, syamar. Syamar ini artinya saudara, sesudah mendengar firman Tuhan dan kita mengingat memasukkannya ke dalam hati dan pikiran kita, syamar itu menjaga, melindungi, memelihara, membangun benteng di sekitar firman Tuhan itu. Jadi firman itu bukan sesuatu saja yang kita hanya bisa dengar. Tapi kita harus jaga. Dan ini Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan sendiri pencipta manusia bilang bahwa firmanku engkau dengar. Dan engkau juga harus jaga. To observe, syamar, protect. Lindungi firman itu. Dan lakukan, maka berkat akan turun.
Jadi ada syamar, ada syama, ada syamar, dan ada tudu, melakukan. Firman Tuhan tidak cukup kita hanya dengar. Kita harus pelihara, kita harus jaga. Makanya ada Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena hati yang sudah diisi oleh firman Tuhan, kehidupan akan mengalir dari dalamnya. Dan itu harus kita jaga. Kenapa? Iblis tidak akan diam saja. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Iblis akan terus coba mengganggu kita, menggagalkan kita dari perjanjian yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tadi Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Berkat dari ketaatan. Dan sekarang kita baca Ulangan 28 ayat 15. Kita harus berimbang kalau belajar firman Tuhan itu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau saudara nanti baca sendiri di rumah, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 bicara mengenai berkat. Sisanya 15 sampai akhir bicara mengenai kutukan yang jauh lebih panjang daripada berkat. Dan sekarang kita buka lagi ayat 15 dalam bahasa Inggrisnya. It shall come to pass if thou will not. Kalau kamu tidak hearken, mendengarkan, syama unto the voice of the Lord, and to observe. Ada lagi syamar, menjaga, melindungi, memelihara itu firman, dan mengerjakannya. Kamu akan dapat kutukan. Sederhana kok, tapi sulit. Sulit saudara. Nggak gampang. Kalau gampang, mestinya setiap bangsa Israel yang keluar dari Mesir masuk semuanya ke tanah Kanaan. Dan kita tahu nggak ada satupun yang keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan kecuali 2 orang. Semua yang masuk ke tanah Kanaan adalah yang lahir dalam perjalanan menuju Kanaan. Kenapa? Karena tidak mudah mendengarkan, mentaati, menjaga, dan melakukan firman itu. Makanya banyak yang mati kan. Orang Israel banyak yang mati. Begitu masuk ke tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua, mereka masih bisa taat, beribadah kepada Tuhan. Begitu Yosua mati, langsung mereka menyembah lagi Allah-Allah yang lain. Mereka lupa atas semua ketetapan firman yang sudah diajarkan oleh Musa dan Yosua. Makanya disebut 12 hakim-hakim yang memimpin Israel dalam 300 tahun itu. Di mana satu masa yang susah, setiap orang melakukan apa? Coba kita buka Hakim-Hakim ayat 21, Hakim-Hakim 21 ayat 25. Jadi Hakim-Hakim Fatsal terakhir. Zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka menolak Tuhan sebagai raja. Mereka ingin raja, mereka minta dan akhirnya Tuhan kasih Saul. Tapi poinnya adalah mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Mereka tidak observe, mereka tidak menjaga, memproteknya, melindunginya, memeliharanya itu firman. Oleh karena itu kutuk yang ada, mati yang ada, kesusahan yang ada, kesengsaraan yang ada dalam hidup bangsa Israel saat itu. Dan ini kita tahu berlanjut terus. Sampai akhirnya datanglah Saul. Saul diangkat jadi raja. Raja pertama Israel. Saul pun tidak dengar-dengaran suara Tuhan. Samuel bilang, saat kamu pergi ke Gilgal, tunggu 7 hari. Aku akan datang dan aku akan mempersembahkan korban bakaran untuk Allah.
Dan saat Saul pergi ke Gilgal, dia sudah tunggu 7 hari. Dia takut melihat Filistin makin maju mendekat untuk menyerang. Dia bilang, bawa itu korban bakaran, biar aku yang mempersembahkan korban bakaran itu. Dan karena Saul tidak taat, dia tidak dipilih lagi menjadi raja oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menjaga firman yang sudah disampaikan Tuhan melalui Samuel kepadanya. Dan itu saudara, setelah Saul, setelah Daud, setelah Salomo, terpecah 2, Israel dan Yehuda. Bangsa Israel tetap jatuh ke dalam lubang yang sama bahwa mereka gagal mendengarkan suara Tuhan dan gagal memelihara Taurat dan melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan sehingga kutuk selalu ada atas bangsa Israel. Hukuman demi hukuman terus berulang-ulang kepada bangsa itu. Semua hanya karena apa? Karena tidak mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Ada satu ayat yang saya sangat suka. Saudara masih ingat waktu Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora, lalu Abraham tawar-tawaran. Allah, kalau misalnya ada 50 orang benar, apa engkau akan tetap menghukum orang benar itu bersama dengan orang-orang munafik? Tidak katanya kan, kita tahu. Terus tawarkan, kalau 45, kalau ada 45 yang benar, aku tidak akan hukum. Ini Sodom dan Gomora, ingat. Kalau ada 40 tidak akan hukum. Terus turun, 40, 30, 20, sampai akhirnya 10. Kalau hanya ada 10 saja Tuhan, apa engkau akan tetap hukum? Kalau ada 10 orang benar dalam Sodom dan Gomora, aku tidak akan hukum. Tapi akhirnya kenapa? Dihukum kan Sodom dan Gomora? Karena tidak ada 10 orang yang benar di situ. Sekarang kita lihat Tuhan sendiri berbicara mengenai Yerusalem dengan segala kejahatannya yang dilakukan oleh rajanya maupun bangsa Israel saat itu yang berulang-ulang menyakiti hati Tuhan dengan menyembah ilah lain. Padahal sudah ada, jangan ada ilah yang lain darimu. Tetap sulit untuk mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, tahu. Mereka tahu ada berkat kalau taat, tahu. Mereka tahu ada kutuk kalau tidak taat, tahu. Tapi kenapa mereka tetap tidak taat kepada perintah Tuhan? Sampai akhirnya kalau kita buka di Yeremia 5, satu nubuatan yang dari Tuhan ayat pertama. Tuhan sendiri bilang, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sodom dan Gomora masih lebih bagus, saudara. Masih ada Lot saat itu. Dan keluarganya. Yang Tuhan selamatkan. Yerusalem tidak ada satu orang pun yang benar. Yang melakukan keadilan. Mencari kebenaran. Tidak ada. Jadi kadang saya nggak terlalu aneh kalau misalnya Amerika itu mengalami korban seperti dari corona itu yang luar biasa banyak ya. Karena kalau saya lihat, ya mereka mulai menjauhkan Tuhan dari beberapa puluh tahun yang lalu. Kita tahu Bapak Gembala saja dulu ngomong, doa mulai ditiadakan di sekolah-sekolah. Dan akhirnya perkawinan sesama jenis dilegalkan.
Dan semua dosa-dosa yang dulu haram sekarang menjadi halal. Dan itu disupport oleh pemerintah mereka. Orang Kristen yang punya toko kue, yang tidak mau buatkan kue untuk pasangan gay yang akan menikah, malah dipenjara. Jadi untuk saya pribadi, tidak aneh kalau hukuman yang besar turun atas Amerika. Jangan pegang omongan saya. Billy Graham pun pernah bilang, kalau Tuhan tidak menghukum Amerika, Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Jadi puji Tuhan kita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Cianjur, masih Tuhan pelihara. Masih bisa datang kebaktian, beribadah, masih bisa berdoa datang kepadanya. Artinya Tuhan lindungi kita semua. Saudara, saya tidak mau sampai Tuhan berbicara seperti yang kita akan baca misalnya di Yeremia 5 tetap, tapi coba kita baca ayat yang ke-21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol. Saudara mungkin kaget juga ya, baru dengar ada ayat seperti ini. Dan yang tidak punya pikiran, yang punya mata tapi tidak melihat, yang punya telinga tapi tidak mendengar. Dan ini siapa yang bicara? Tuhan sendiri. Kepada bangsa yang dikasihinya. Kepada anak-anak yang dikasihinya. Nggak ada kata-kata yang lebih keras daripada sang pencipta ngomong ke ciptaannya, hei dengar ini bangsa yang tolol. Punya mata tidak mau lihat firman Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan. Punya telinga tidak dengar firman Tuhan. Dan dengar ini sama saja, syama, dengar dan taat melakukannya. Jadi tolol. Karena sudah tahu bahwa kalau tidak melakukan firman Tuhan, hukumannya adalah kutuk. Dan kita tetap tidak melakukan firman Tuhan. Dan hal ini berjalan berulang-ulang sampai kepada zaman Nabi Maleakhi. Makanya kita hanya sedikit dengar orang yang mati karena Tuhan, karena kebenaran, hanya Nabi. Tidak ada orang biasa yang mati untuk Tuhan atau untuk kebenaran. Semua yang kita dengar di perjanjian lama, 90% lebih orang mati karena mereka berdosa, tidak taat melakukan firman Tuhan, melawan kehendak Allah. Saudara cari aja, cuma Nabi saja yang mati karena Tuhan itu. Nggak ada orang biasa. Tapi ini semua berubah saat Yesus turun ke dunia. Saat firman itu menjadi manusia, menjadi daging sama seperti kita. Dan mati bagi kita. Dan dia bilang, aku adalah roti hidup. Siapa yang memakan dagingku, dia akan hidup yang kekal. Siapa yang meminum air hidup itu, dia akan tidak pernah haus lagi. Semua berubah saat Yesus datang ke dunia. Saat dia 3,5 tahun memberitakan tentang kabar keselamatan itu. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat zaman Taurat, semua yang mau taat Taurat kepada perintah Tuhan akan mendapat berkat. Tapi itu berkat jasmani. Berkat saat di dalam dunia. Tapi saat firman itu sendiri turun ke dalam dunia. Dan mati buat kita semua. Dan kita mau percaya kepadanya. Makanya hidup yang kita alami itu. Hidup berkat rohani. Hidup yang kekal. Yang selamanya. Dan kalau kita tahu. Kita bandingkan. Saya tadi bilang. Banyak orang yang mati dalam perjanjian lama karena tidak taat kepada Tuhan.
karena melawan Tuhan dan Tuhan hukum. Semua yang mati di perjanjian lama karena Tuhan hanyalah nabi-nabi. Tapi begitu masuk ke perjanjian baru, saat Yesus mati dan dibangkitkan, dan dia hidup, dia naik, lalu Roh Kudus turun. Dan semua orang yang menerima Roh Kudus itu akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan kekuasaan. Untuk apa? Untuk melakukan firman. Untuk berdiri di atas firman. Karena tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Makanya begitu banyak orang martir saat Roh Kudus sudah turun. Begitu banyak orang yang sudah siap bisa mati untuk Tuhan. Mati untuk firman yang aku percaya. Firman yang aku pegang. Yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup mereka masing-masing. Jadi omong kosong. Kalau kita sore hari ini, saya mau melakukan firman Tuhan. Tapi tidak ada kuasa itu. Sudah terbukti tanpa Roh Kudus. Tanpa kuasa Tuhan. Sulit. Sulit. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus yang membuat Stefanus rela mati dirajam. Roh Kudus yang bisa memberanikan Petrus berani mati, disalib, dibalik. Dan semua murid Yesus yang asalnya pengecut. Tapi saat Yesus naik dan Roh Kudus turun, memberikan kuasa kepada mereka, bukan saja untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, tapi untuk melakukan firman itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada satu ayat dari Mazmur 119. Ayat yang ke-11. Salah satu ayat favorit dari ayah saya. Coba kita buka. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, kita tahu, hanya firman yang bisa membebaskan dan membenarkan kita. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Yang sudah turun ke dalam dunia. Dan apabila firman itu ada di dalam hati kita. Dan ini kalau dalam bahasa Inggris disebut, aku menyembunyikan, aku menempatkan di dalam tanah itu firman. Sebagai satu harta yang berharga. Karena dia tahu bahwa hanya firman ini yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Jika Allah, jika Yesus itu sendiri, jika Roh Kudus ada di dalam kita semua, hanya itu benteng kita terhadap dosa. Yesus, Roh Kudus membawa kita kepada keselamatan. Dosa membawa kita kepada kematian. Pilihannya hanya dua. Terserah saudara mau pilih yang mana. Tapi kalau saya akan pilih untuk menaati firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Pemain musik maju ke depan. Matius 17. Ini mengenai satu perikop yang berbicara bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan dia mengajak 3 murid yang dekat kepadanya. Dan saat Yesus dimuliakan, muncullah Musa dan Elia. Lalu Petrus bicara, aku akan membuat kemah, Tuhan, 1 untukmu, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Tapi sementara Petrus masih berbicara, belum selesai dia mengucapkan hal itu. Berbicaralah Allah yang menjadi Bapa kita pada ayat ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia.
Saudara, satu-satunya jalan hanya lewat Yesus. Dia pintu. Dia gembala yang baik. Dia bilang, dombaku mengenal suaraku, mendengar suaraku dan mengikuti aku. Dan Bapa sendiri bilang, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Apakah saudara mau mendengarkan Yesus? Haleluya. Yang menjadi jalan satu-satunya keselamatan kepada kita. Pegang Yesus. Jangan pernah lepas dari Yesus. Karena hanya dalam Dialah keselamatan kita. Hanya Dialah harapan kita. Mari saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku katakan dalam sendiri, angkat rohmu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus. Naikkan sebagai sebuah doa saudara, sebuah permohonan. Karena hanya dengan Rohnya saja kita bisa melakukan apa yang Dia inginkan. Hanya Roh itu yang sebagai penolong, yang memampukan kita untuk melakukan semua yang Dia kehendaki dari kita. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang kembali menegur kami, agar kami mendengar dan melakukan firman-Mu, juga memelihara firman-Mu. Bapa yang baik, Kau lihat kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami manusia, Engkau tahu kami tidak akan pernah mampu melakukannya Tuhan. Tapi kami yakin dengan sesungguhnya jikalau Roh Kudus itu ada dalam hati kami, Roh-Mu sendiri Allah ada di hidup kami, maka kami akan mampu, lebih dari mampu untuk melakukan semua yang Kau inginkan Tuhan. Sehingga kehidupan kami mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan buah-buah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuatkanlah kami senantiasa, teguhkanlah hati kami Bapa. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu. Jangan ambil Roh-Mu itu dari kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa boleh melakukan semua yang Kau kehendaki. Dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Kami berdoa dan kami alaskan doa kami ini. Dan kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.